Untuk membahas kepengurusan baru MUI, saat ini kami sudah bergabung dengan Ketua MUI Asrorun Niam. Assalamualaikum, selamat sore Pak Asrorun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, 5 tahun ke depan, apa yang menjadi fokus kegiatan dari kepengurusan baru MUI? Ya, yang pertama posisi dan juga kedudukan Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah ulama, zu'ama, dan cendekiawan Muslim, yang salah satu posisinya adalah pendamping dan juga pelayan umat serta mitra dari pemerintah. Nah, dua posisi ini yang kemudian kita terjemahkan di dalam khidmah-khidmah organisasi, baik itu yang terkait dengan aspek keagamaan maupun aspek sosial kemasyarakatan. Jadi Majelis Ulama Indonesia itu merupakan tenda besar di mana umat Islam dengan berbagai ragam organisasinya itu berhimpun, sehingga jaminan untuk komitmen membangun kebersamaan, membangun silaturahim, dan juga membangun kesepahaman di tengah keberbedaan itu menjadi penting untuk kita kokohkan. Ya, baik Pak Nasrum, itu terkait keluarnya tokoh-tokoh yang terafiliasi dengan PA212, apakah ada faktor kesengajaan? Apakah ini cara MUI bersih-bersih begitu? Saya kira pembangunan narasi mengenai mengeluarkan atau memasukkan seseorang atas dasar like dislike itu tidak sepenuhnya tepat ya. Soal pergantian periode kepengurusan diikuti dengan pengurus yang baru itu kan sesuatu yang lazim dan biasa. Yang pengurus lama ada yang masuk lagi, ada yang tidak, itu juga biasa. Nah, hal yang penting untuk difahami secara utuh mengenai dinamika musyawarah nasional yang ke-10 Majelis Ulama Indonesia, yang salah satu keluarannya adalah evaluasi dan juga penetapan pengurus baru ini, siapa yang menetapkan? Yang menetapkan adalah formatur yang berasal dari unsur-unsur yang ada di dalam Majelis Ulama Indonesia. Dan alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia memiliki mekanisme permusyawaratan yang sudah ajak dan keluarannya bisa diterima seluruh pihak. Kalau toh tadi ada disebut nama yang periode sebelumnya masuk kemudian sekarang tidak, harus didudukkan di dalam kerangka ini, Mbak. Jadi misalnya Al-Mukarram Profesor Dr. Din Syamsuddin sebagai ketua tim periode 2015-2020 tidak masuk itu bukan karena persoalan apa-apa. Karena beliau sendiri memang menyatakan sudah terlalu lama di Majelis Ulama Indonesia, sudah 25 tahun, dan beliau menyatakan akan berkhidmah di tempat yang lain. Pada saat rapat Wanpin disebutkan beliau akan mengurusi pesantren, kemudian perguruan tinggi, dan juga membangun Wasatiyatul Islam di tingkat internasional. Baik, artinya Pak Asrorun, apakah nama Din Syamsuddin, Tengku Zulkarnain, Bahtiar Nasir tidak masuk kembali dalam MUI bukan karena intervensi dari pihak luar, Pak? Apakah itu bisa dipastikan? Ini bagian dari mekanisme permusyawaratan yang biasa saja, bukan hanya beliau-beliau yang tidak lagi masuk, ada sekian banyak. Karena memang basis formatur dari unsur ormas yang disepakati sejumlah 5 ormas dari total 17 formatur, itu basisnya adalah bergantian. Bahwa Al-Mukarram Kiai Haji Tengku Zulkarnain masuk menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia pada sebelumnya, mewakili unsur dari Matlaul Anwar. Dan untuk periode tahun ini, Matlaul Anwar langsung diwakili oleh ketua umumnya,
yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Syadzili Karim, dan demikian juga beberapa unsur yang lain yang di dalam periode 2020-2025 di samping NU dan Muhammadiyah, 3 unsur ormas yang masuk formatur yang dipilih secara musyawarah dan juga bergantian dari ormas-ormas yang ada, itu ada Syarikat Islam, ada Persatuan Islam, ada Tarbiyah Perti dari beberapa ormas yang menjadi penyokong yang tergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia. Baik, terima kasih Pak Asrorun Niam telah bergabung bersama kami di News Sore. Nah, kami nantikan seperti apa gebrakan kepengurusan yang baru di MUI di sampai dengan tahun 2025 nanti.